bertani itu cuma istilahnya ikhtiar Pak ya. Yang penting kita benar-benar ikhlas ngejalaninnya gitu kan, harus dirawat dengan benar-benar gitu ya. Istilahnya saya dari sablon ya lari ke pertanian, intinya saya sama sekali saya nggak bisa gitu kan, tapi alhamdulillah gitu ya. Ya istilahnya saya pengen bisa, saya terus berjuang gitu kan, bisa gitu kan, gimana caranya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman dari Desa Solear. Awalnya kan saya lulusan sekolah SD ya. Saya langsung ke Jakarta Pak. Ya istilahnya untuk mencari pengalaman gitu ya. Ya dapatlah saya kerjaan. Ya itu sablon lah. Cuma sablon yang saya geluti sampai 12 tahunan. Di situ sampai 12 tahun ketekunan terus saya tekunin aja ya Pak ya. Kerja sablon. Ya harus gimana lagi kata saya. Saya udah alhamdulillah mendapat kerjaan juga. Saya lihat istilahnya saya nggak sekolah, udah dipakai orang aja kerja, udah bersyukur gitu Pak ya. Yang penting kita kuncinya jujur. Intinya gitu doang Pak ya. Ya berhubung di situ lihat keadaan sablon itu dulu kacau Pak ya, banyak saingan. Jadi bos saya itu sempat bangkrut. Ya saya cari kerjaan kemana-kemana nggak dapet juga. Akhirnya sepulang kampung, pulang kampung lah di situ saya nganggur sebulan. Ya istilahnya mencari kerjaan di kampung belum tentu saya dapat. Soalnya kan posisi saya pengalamannya di Jakarta. Orang juga kalau istilahnya kalau mau nyuruh juga kayaknya malu gitu kan. Posisinya di Jakarta. Ya berhubung saya sabar, keluarga sabar, istri sabar juga ya menghadapi ya istilahnya keadaan saya kayak gini. Ya saya dipertemukan alhamdulillah bekerja di sini gitu ya. Dikasihlah saya kepercayaan di sini, suruh jaga pertanian sistem hidroponik. Ya insya Allah kata saya pegang percayaan ini ya istilahnya sesuai kemampuan saya gitu ya. Kuncinya itu doang Pak, jujur. Kalau kerja di sablon Pak itu sangat pahit banget bagi saya. Kadang ada, kadang nggak ada kan Pak ya. Kalau misalkan ada paling juga seminggu di situ, paling nggak ada sebulan gitu kan. Makanya dibilang mengeluh, saya mengeluh ya Pak ya. Mana orderan itu Pak? Kalau saya itu dapatnya seminggu sekali ya orderannya. Kadang nggak ada, kosong gitu ya di Jakarta. Ya istilahnya nganggur di Jakarta. Tapi ya saya pengen cari pengalaman di kampung gitu Pak ya. Pengen bertani gimana caranya gitu ya. Alhamdulillah saya bertemu sistem hidroponik kayak gini. Terus saya dibimbing terus sama Pak Sofian sampai sekarang ini ya, berjalan sekarang ini ya istilahnya alhamdulillah sampai bisa. Jadi saya juga tidak merasa bisa, saya terus menggali ilmu yang saya belum tahu biar kedepannya lebih maksimal gitu. Alhamdulillah semasa saya di sini gitu ya, alhamdulillah berjalan seperti biasa. Saya juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lebih baru gitu ya di pertanian ini, tunas hidroponik, dan bimbingan-bimbingan yang sangat luar biasa dari Pak Sofian itu. Ya 6 tahun berjalan. Terus menggeluti hidroponik aja. Iya, menggeluti hidroponik. Pahit dan manis saya itu sama Pak Sofian itu saling bertukar pikiran. Gimana caranya untuk memajukan ya istilahnya usaha pertanian ini, semoga kedepannya lancar. Ya alhamdulillah ada yang ngajak. Awal kerja di sini teman saya ya. Ya terus saya ditinggal di sini di kebun. Ya teman saya keluar, saya tetap di sini. Ya saya terus berusaha gitu ya untuk menafkahi keluarga saya. Awal titiknya saya ini hidroponik tidak tahu sama sekali. Berkat bimbingan Pak Sofian, saya alhamdulillah bisa untuk menanam sayur-sayuran dari jenis hidroponik. Yang ditanam jenis apa aja Pak sayurannya? Jenis macam-macam, selada, romen, pakcoy, butterhead. Ini alhamdulillah sedikit-sedikit juga ada pembuangan ke supermarket. Mudah-mudahan kedepannya lancar, nggak ada istilahnya kesalahan-kesalahan yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin kesalahan yang sudah-sudah itu buat kita pelajari untuk kedepannya. Makanya saya juga mengirim sayuran ini ke supermarket semaksimal mungkin gitu ya untuk penelitian gitu kan. Tapi kan tetap bagi supermarket itu kan di situ ada pengontrolan, pengecekan juga packingnya sama. Kita juga nggak mau menjual istilahnya yang jelek-jelek ke supermarket. Kita juga
harus menjaga kualitas dari pertanian tunas hidroponik ini ya. Iya, harus hijau sesuai kualitas yang dia inginkan. Tapi kita tetap menjaga dari sini sayuran. Kalau misalkan dari supermarket pengennya kayak gini, kita ikutin semua anjuran-anjuran dia gitu ya. Itu per kilo kalau di sini. Ini kalau semacam supermarket yang kita kirim ditolak, ini semacam kayak gini. Ada bercakannya, kekuning-kuningannya. Makanya kita kalau ngirim harus disortir lebih detail banget gitu Pak. Ini harus dibuang semua gitu kan. Yang penting daun hijaunya itu harus ketemu aja gitu. Kadang ada 25 kilo maksimalnya gitu kan. Ada yang 8 kilo, 13 kilo tergantung kita nanamnya gitu kan. Soalnya kan di sini belum bisa mutar gitu kan. Posisi tempatnya masih kurang lebar gitu. Kalau masalah harga saya kurang tahu ya. Cuma saya dikasih bos aja per kilo aja gitu kan. Saya setiap hari ke sini gitu kan, saya mengurusi ini kan, istilahnya saya ini sebagai amanat gitu kan, jadi saya pegang benar-benar gitu kan. Alhamdulillah saya bisa tahu gitu kan, jadi pertanian hidroponik ini kayak gini. Awalnya saya nol sama sekali, saya nggak bisa Pak, terus terang ya, istilahnya saya dari sablon ya, lari ke pertanian intinya. Saya sama sekali saya nggak bisa gitu kan, tapi alhamdulillah gitu ya, istilahnya saya pengen bisa, saya terus berjuang gitu kan, bisa gitu kan, gimana caranya gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Tapi ini juga bagi saya belum bisa ya, intinya terus saya menggali lebih maksimal gitu. Kalau ppm itu ya istilahnya awal dasar kita lihat kondisi pH dulu. Kalau pH tinggi gitu kan, intinya kita harus direndahin dulu ppm. Saya juga sempat koordinasi sama Pak Agus juga gitu kan. Misalkan gimana ini kekurangan ppm, istilahnya kasih gitu kan. pH sama pm itu ngaruh. Bertani itu cuma istilahnya ikhtiar Pak ya. Yang penting kita benar-benar ikhlas ngejalaninnya gitu kan. Harus dirawat dengan benar-benar gitu. Kalau gagal panen pernah. Ya, namanya juga petani pasti ada aja. Iya, ada aja kegagalan begitu kan. Dari segi apa itu Pak? Ya dari segi istilahnya kekurangan nutrisi, kadang penanaman kena hama gitu kan. Makanya saya terus gitu kan, gimana caranya untuk mengusir hama gitu kan. Prinsip Bapak dalam hidup itu apa sih? Ya, yang penting saya sehat, dikasih kepercayaan sama orang itu ya istilahnya saya pegang. Ya intinya saya ngejalaninya dengan ikhlas gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga maju gitu ya. Yang saya pegang ini pertanian tunas hidroponik ke depannya gitu, insya Allah. Kalau anak saya itu 2 ya, sekolah semua, satu yang mau ke SMA, satu yang SD kelas 4 1. Tapi alhamdulillah saya bersyukur aja Pak, bersyukur ya, intinya saya dapat kerjaan walaupun istilahnya pertanian juga ya, saya syukuri dan saya nikmat. Selain di sini apa ada kerjaan lain? Ya istilahnya ada mah ada ya, tapi tetap saya memilih dari sini. Soalnya apa? Pekerjaan pertanian ini nggak bisa ditinggal. Kalau kita mau ke pertanian, fokus ke pertanian gitu kan. Jangan ke sana kemari gitu. Bagi saya, kita bagi orang lain mah gitu kan. Ya intinya mah kita di luar juga cari duit, di sini juga cari duit gitu kan. Tapi yang saya pentingin di sinilah intinya mah gitu. Prioritasnya gitu. Ini banyak pengalaman dari sini Pak saya. Banyak pengalaman bagi saya gitu kan. Soalnya kayak saya menggeluti sablon itu cuma kain doang. Kalau ini kan pertanian ya istilahnya pertumbuhannya gini kan. Jadi saya juga alhamdulillah kagum gitu kan. Saya kayak gini, oh alhamdulillah atas saya bagus-bagus gitu. Walaupun istilahnya ya nggak maksimal juga, namanya juga kita masih bertahap pelajaran gitu kan. Belum istilahnya kita nanam bagus, udah hebat, enggak, belum bisa saya ngomong kayak gitu Pak. Masih banyak yang bisa di atas juga. Masih gali kita yang belum bisa gitu kan. Ya istilahnya untuk semua kedepannya lebih baik. 6 tahun berjalan alhamdulillah Pak. Dari kebun pohon ini semua kebun saya di sini terus gitu Pak. Sampai di mana selagi saya panjang umur, saya diberi kesehatan, insya Allah saya jalani.
kepada tunas hidroponik, semoga kedepannya maju pesat dan istilahnya saya sebagai pengelola dikasih kesehatan dan panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin. Bagi para pemuda, janganlah memangku tangan. Ayolah kita berbangkit untuk bertani. Jangan meremehkan pertanian. Pertanian itu banyak pengalaman-pengalaman yang kita capai. Marilah kita bangkit kembali untuk menuju pertanian dan mengelola pertanian-pertanian tunas hidroponik.